Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat Betani Negara. Shalom, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita datang ke sini bukan karena kebetulan. Di luar hujan Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita percaya kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan atas hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya siap bersyukur sore hari ini. Lambaikan tanganmu tinggi, kasih tepuk tangan yang paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan segera mulai ibadah raya kita sore hari ini. Saya ajak sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kami tahu kami boleh hadir sore hari ini semua karena kasih Tuhan berlimpah atas kami. Di luar boleh hujan, tapi kami percaya di tempat ini ada hujan mujizat, hujan sukacita atas setiap kami Bapak. Kami sambut Engkau dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu dan kami yakini ibadah sore ini bukan yang biasa, tapi yang luar biasa bagi setiap kami. Mari Bapak bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan ada dan Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapak, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami sore hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara siap menyembah Tuhan dan bersyukur dengan lantang bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita naikkan syukur kita. Apapun terjadi, ada hujan, badai, tapi Tuhan beserta dengan Engkau. Sebab itu sore hari ini mari sembah Dia, nyatakan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Oh Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau burung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh Kau Tuhan, penyelamat bagi kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, oh, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau burung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Mari yang percaya katakan, Yesus, padamu ku
kami Tuhan. Kami akui Kau penyelamat kami. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu, serukan namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan
dan hidup. Bisa sembuhkan siapa nama Tuhan kita? Lebih keras lagi, siapa nama Tuhan kita? Tepuk tangan buat Yesus. Kami siap Tuhan.
Yes. Sungguh Tuhan kita luar biasa besar, amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau cerita sedikit. Waktu perjalanan kami dari masa ke sini, Bapak Ibu, ternyata hujan deras banget, hujan angin. Kita sampai telepon Bapak Gembala, mungkin nggak pas waktunya atau mepet banget. Setelah tutup telepon 5 menit, kita ketemu pohon tumbang, Bapak Ibu saudaraku. Kita udah kayak, waduh saya udah diem, gimana ya caranya. Tapi tiba-tiba suami saya bilang kita cari jalan alternatif, tiba-tiba dapat tepat di belokan. Kita muter sedikit tuh ada belokan kecil dan kita sampai di sini 17.55. Kayak saya lihat lagu yang mau saya nyanyiin sekarang. Katanya walaupun gunung nggak berpindah, hujan badai aja Tuhan buka jalan buat kita Bapak Ibu. Amin. Jadi segalanya boleh terjadi, tapi kita tahu Tuhan kita begitu besar. Kita punya Tuhan yang begitu mulia. Dia selalu punya rencana buat hidupmu. Dan kita percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik dan menyediakan masa depan bagi hidup setiap kita. Bisa kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sobat itu mari Bapak Ibu, kita sama-sama melanggar pujian ini dengan hati, dengan percaya sama Bapak Ibu, dan dengan iman syukur. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak
kami naikkan kepadamu melalui pujian kami Tuhanku Yesusku. Kiranya setiap perkataan mulut kami selaras dengan hati kami Tuhan, supaya kami tidak boleh menipu Tuhan dengan perkataan kami. Walaupun keadaan tidak seperti yang kami harapkan, tapi ajar kami dengan tulus mencintai Tuhan. Ajar kami dengan tulus mengasihi Tuhan. Sebab cinta kami kepadamu Tuhan tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena memang begitulah kami mengasihi Engkau, seperti terlebih dahulu Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, ini kami, dengan kesederhanaan kami, dengan keterbatasan kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan mau, agar nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Dan Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan kami mendengar firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Dan kami tidak izinkan Tuhan segala hal Tuhan yang bukan berasal dari Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang boleh diperdengarkan di tempat ini, bukan hanya sebatas kepintaran teologi, apalagi korban pikiran manusia, tapi kami butuh isi hati-Mu tersampaikan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan Yesus yang baik, dengan kerendahan hati kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Shalom. Sekali lagi belum semua masih ada yang lemas, pasti yang belum. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan beri, juga buat tim pengembalaan yang ada yang beri kesempatan buat saya untuk saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya, walaupun rasanya sudah lama sekali saya tidak ke sini, ya Bapak Ibu. Ya, karena memang mungkin waktunya belum pas. Dan apalagi kemarin saya sempat menghabiskan waktu di Jakarta, ya, dari selama Natal sampai tahun baru saya di Jakarta. Saya ke Jakarta 18 Desember lalu sampai tanggal 5 Januari. Jadi 1 tahun di Jakarta. Ya, jadi puji Tuhan, kembali ke tempat ini, dan ya kerinduan saya tetap melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan beri buat saya. Dan bersuka cita karena Tuhan, karena hari ini saya datang dengan full tim. Ya, full tim. Ada istri saya di sini, boleh berdiri. Ya, mungkin jemaat Tuhan belum ada yang kenal. Ini Boru Samosir. Ya, jadi asli orang Batak yang punya Pulau Samosir. Anak saya 2. Yang ini laki-laki, boleh berdiri saya. Nah, ini namanya Jonah, belakang dong ya. Namanya Jonah ya. Nah, yang kecil nih muncul nih. Ya, ini kasih karunia Tuhan ini. Ya. Ketika tidak diharapkan muncul ya. Ya, ini namanya Aleta. Ya, baik ya. Lalu dengan teman saya dari Jakarta juga, dari Karawang, silakan diri Leo. Siap. Baik, itu aja. Kita siap dengar firman Tuhan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di Jakarta Natal saya khotbah Natal di Jakarta, lalu tahun baru saya khotbah juga tahun baru di Jakarta. Lalu ada 2 tema khotbah yang saya ingin gabung di tempat ini. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagaimana saya menggabungkan tema Natal dengan tema tahun baru jadi satu, ya, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita langsung membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 45, 46, 47. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai dengan 47. Baik, puji Tuhan. Ya, saya baca buku kita semua, perhatian baik-baik Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15, 45 mulai. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang apa?
rohania. Terus sama-sama 2, 3. Manusia pertama dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, karena masih ada pohon Natal di sini, jadi nggak apa-apa saya sedikit menyampaikan tentang tema Natal. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan baik-baik. Saya berpikir begini Bapak Ibu, kalau seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, rasanya kita tidak perlu menantikan Tuhan Yesus turun ke dunia. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Alkitab mencatat manusia pertama diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi gambaran Allah, ya, jadi rupa Allah, jadi contoh Allah untuk mencontohkan kepada manusia-manusia lain. Tapi jadi sangat menyedihkan, ternyata manusia pertama yaitu Adam gagal. Yang harusnya diciptakan serupa segambaran untuk menjadi contoh, menjadi teladan, prototipe untuk manusia-manusia berikut. Tapi ternyata pada faktanya manusia pertama gagal. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kegagalan manusia pertama, perhatikan baik-baik, bukan hanya karena makan buah. Jangan berpikir cuma gara-gara makan buah lalu manusia jatuh dalam dosa. Tentu tidak. Kita setuju dengan firman Tuhan, hal kerajaan sorga bukan hal masalah makan dan minum. Jadi tidak mungkin makanan mempengaruhi keselamatan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin makan dan minum mempengaruhi keselamatan. Sehingga tidak mungkin Adam dan Hawa cuma gara-gara makan buah lalu kehilangan keselamatan. Tentu bukan ini kesalahannya. Bukan. Jadi ingat, hal kerajaan surga tidak masalah makan dan minum. Jadi makan apa aja boleh. Semua diperbolehkan, tapi sayang ada kalimat berikutnya. Belum tentu semuanya berguna. Ya, makan apa aja boleh, tapi berguna nggak? Kalau mau berguna jangan. Ya. Nah, kembali lagi, sehingga kegagalan Adam dan Hawa manusia pertama bukan gara-gara makan buah. Nah, saya mau tegaskan, kegagalan pertama manusia mula-mula adalah ternyata karena ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki hasrat di luar daripada kehendak Allah. Ini yang membuat pada akhirnya manusia terhilang dari hadirat Tuhan. Ini yang membuat pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa ketika manusia memiliki kehendak di luar daripada kehendak Allah. Bukan masalah makannya, tapi masalah kehendaknya. Allah berfirman kepada manusia waktu itu, jangan kamu makan, sentuh pun tidak boleh. Tapi saya mau tanya, Adam makan nggak? Hawa makan nggak? Bukan masalah makannya, tapi masalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Ketika manusia punya kehendak sendiri, dibilang jangan makan, pengen coba rasanya makan. Ada kehendak yang mendorong untuk coba makan. Nah, ini yang membuat manusia gagal. Ketika manusia punya kehendak di luar daripada kehendak Allah, saat itulah manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perhatikan baik-baik. Contoh yang dibuat dirancang dengan sangat sempurna sebenarnya, serupa dan segambar dengan Allah, tetapi gara-gara punya kehendak di luar daripada kehendak Allah, ternyata contoh ini yang dikatakan sangat baik ini gagal. Sebab itu Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi Adam yang kedua. Adam yang kedua. Adam pertama gagal. Adam kedua gimana? Saya mau katakan ternyata Adam kedua pun hampir gagal. Adam kedua hampir gagal. Bapak Ibu tahu ketika Yesus diperhadapkan dengan penyalipan, malam itu dia berdoa bergumul, murid-murid diajak berdoa malah tidur. Ya, akhirnya bergumul sendiri dalam hadirat Tuhan. Ada satu hal yang dikatakan begini, ini pencobaan yang besar buat Yesus. Seandainya Yesus kalah di sini, ternyata Yesus pun bisa gagal. Tapi dia berkata begini dalam doanya, Tuhan,
kalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini daripada ke. Padahal yang diperintahkan adalah meminum cawan ini. Tapi Yesus punya kehendak sendiri. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan daripadaku. Sebenarnya sih nggak salah-salah bener, nggak salah-salah banget gitu. Kenapa? Karena memang bukan kesalahan yang Yesus buat, setuju? Karena dosa manusia Yesus harus tanggung. Sebenarnya sih nggak salah-salah banget. Yesus berkata kalau boleh lalukan cawan daripadaku. Tapi perintahnya nggak begitu. Perintahnya mesti minum cawan itu. Tapi hebatnya yang membuat Adam kedua yaitu Yesus Kristus jadi berhasil ketika Yesus berkata begini, tetapi bukan kehendakku Bapa yang jadi, melainkan apa? Ketika Yesus mulai kembali menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah, disitulah keberhasilan Yesus menjadi pokok keselamatan. Menjadi contoh, menjadi teladan ketika dia mulai selaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Tetapi coba bayangkan, seandainya Yesus punya kehendak sendiri daripada kehendak Allah, maka Yesus pun bisa gagal. Tapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata begini, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Pada akhirnya Yesus yaitu Adam kedua berhasil menjadi pokok keselamatan, menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga saya mau katakan begini Bapak Ibu. Sebenarnya waktu kita memperingati Natal, apa sih yang kita peringati? Apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini? Sebenarnya cuma satu, memberikan contoh bagaimana menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Contohnya berhasil Tuhan Yesus. Memberikan contoh kepada kita bagaimana kita hidup dalam kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Nah, saya khawatir Bapak Ibu yang umur 20, 30, 40, bahkan 50, bahkan 60 tahun hari ini ikut Tuhan Bapak Ibu, tanpa sadar seringkali memang kita memperingati Natal sih. Walaupun tujuan Natal adalah memberikan contoh bagaimana Yesus ikut atau turut kepada kehendak Allah. Nah, dirayakan tiap tahun, dirayakan tiap tahun. Tapi setelah Natalan lupa. Kenapa lupa jadi mana? Jujur jawab. Seringkali kita hidup dalam kehendak Allah atau kehendak sendiri. Ini yang membuat manusia gagal. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali manusia kenapa tidak bisa membendung kehendaknya? Bahkan tidak sedikit orang membiarkan kehendaknya jadi liar sekali. Tidak bisa dibendung. Padahal Yesus saja waktu dia punya kehendak, kalau boleh Bapa lalukan cawan ini daripadaku, permintaannya dengan berpeluh darah loh. Waduh, berat sekali, bukan dosaku Tuhan, bukan salahku Tuhan. Rasanya nggak salah. Tetapi ketika dia mulai berjuang untuk menselaraskan diri dengan kehendak Allah, tapi Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Saya mau katakan kembali, saat itulah Yesus menjadi pokok keselamatan dan menjadi Tuhan yang berhasil. Contoh yang berhasil, teladan yang berhasil buat kita orang percaya. Nah, kita enggak peringati Natalan, ya kan? Waduh, kita peringati. Setelah lewat Natal, begitu tahun baru, mohon maaf ya, begitu masuk tahun baru, mulai liar. Liarnya di mana Pak? Berapa banyak dari kita hari ini memasuki tahun baru tanpa disadari, begitu mau masuk tanggal 1 Januari 31, paginya, dengan berdoa, Tuhan berdoa, amin. Langsung ambil kertas sama pulpen, langsung mulai membuat wishlist. Tahun 2026, resolusi harus punya rumah, harus punya mobil. Yang belum menikah harus menikah. Yang belum punya anak harus punya anak. Dan mulai membuat banyak wishlist. Wishlist ditulis semua sebanyak-banyaknya. Pak, Bu, saya mau tanya, kita sadar nggak
Bahwa Natal itu adalah bagaimana Yesus berjuang mempertaruhkan diri untuk bisa menselaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Keinginannya dengan keinginannya Allah diselaraskan, berjuang Pak. Perlu darah loh Pak, Bu. Berpeluh darah untuk memperjuangkan, menyelaraskan ini. Menyamakan kehendak, menyamakan keinginannya, berpeluh darah Pak. Sampai pada akhirnya selaras dengan kehendak Allah, sejalan dengan kehendak Allah. Lalu kita hari ini yang katanya orang percaya, justru kok tidak berjuang menyelaraskan kehendak Allah, tidak berjuang menyelaraskan keinginan Allah, justru punya banyak keinginan di luar daripada kehendak Allah. Bahkan dengan bahasa yang gamblang saya katakan, kehendak kita liar. Keinginan kita liar, masuk tahun baru resolusi dibuat keinginan, banyak keinginan. Kok bisa? Kok berani gitu? Sementara Yesus justru tidak membiarkan kehendaknya liar. Dia belenggu kehendaknya. Dia bendung kehendaknya demi menyelaraskan dengan kehendak Allah. Aku maunya Tuhan nggak mau minum cawan ini Tuhan. Tapi dia bendung. Enggak Tuhan, itu terserah Tuhan. Gitu. Dia bendung loh Pak. Nah kita justru yang memperingati Natal tiap tahun Bapak Ibu. Tapi begitu masuk tahun baru, kehendaknya liar Pak. Justru apa ya? Mengeksplor keinginannya. Oh ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu, ingin kesini, ingin ke situ. Pokoknya 2006 harus terlaksana. Ini kita hidup dalam kehendak siapa sebenarnya? Kok jadi liar begini? Gak boleh Pak, Bu. Bagaimana kita harusnya menselaraskan dengan kehendak Allah? Makanya saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu kita buka mata kita lebar-lebar. Sebenarnya yang tidak bisa membendung kehendaknya itu siapa? Ada dua contoh pribadi. Nanti saya sampaikan, Yesus. Yang kedua, ada tokoh, sosok namanya Lucifer. Bapak Ibu tahu Lucifer? Tahu? Malaikat, bukan, dia bukan malaikat, salah. Jangan bilang Lucifer malaikat. Bukan, dia bukan malaikat. Tentu dalam saya mengajar, saya tidak bisa paparkan dalam hitungan waktu yang singkat ini. Tapi sedikit saya kasih gambaran tentang siapa itu Lucifer nanti. Nah kita buka dalam kitab Wahyu dulu. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 16. Jadi saya kasih gambaran tentang Lucifer ya. Supaya Bapak Ibu tahu siapa itu Lucifer. Nah sebenarnya kita hidup hari ini ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Lucifer? Supaya kita terbuka pikirannya. Sudah? Anda tadi. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Kalau masih ada orang yang benar ada. Baca sama-sama ya. 2, 3. Aku Yesus Alkitab berkata, aku Yesus, kata Yesus, yaitu keturunan Daud. Bintang apa? Timur yang gilang gemilang. Nah kita buka, siapa itu Lucifer? Yesaya. Buka Yesaya. Dalam Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Sekali lagi baca. 2, 3. Wah, hai bintang timur. Terus kita baca kan? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sadar nggak? Yesus gelarnya bintang timur yang gilang gemilang. Lucifer siapa? Bintang timur, putra fajar. Loh, siapa ini Lucifer? Maka saya katakan kalau menerjemahkan Lucifer malaikat, saya katakan salah. Salah, dia bukan malaikat. Saya bisa paparkan ini, cuma waktunya terbatas. Tapi yang pasti saya hanya kasih gambaran, walaupun tidak secara gamblang, secara detail saya kasih gambaran siapa itu sebenarnya Lucifer. Tapi yang pasti dari gelarannya, gelar Bapak Ibu,
Yesus bintang apa namanya? Yesus apa? Bintang timur yang gilang gemilang. Lucifer juga bintang timur, putra fajar lagi. Loh, siapa ini Lucifer? Pak, pahami dengan benar. Makanya kita harus relay terjebak dengan kuasa gelap. Ingat ya, setan itu bapa dari segala pendus. Cara kerjanya banyak dustanya, Pak. Kalau kita nggak pahami dengan benar cara kerja iblis, banyak orang Kristen terjebak, terkecoh hari ini. Nanti stop di sini ya, karena saya akan lanjut ayat 13. Stop. Pak, boleh saya turun, Pak? Ya? Perhatikan baik-baik. Cara kerja iblis begini, Pak, Bu. Saya seringkali paparkan sedikit ya, saya nggak ngomongin setan. Nanti ke media nih ngomongin. Tapi saya perlu kasih tahu Bapak Ibu cara kerjanya setan, supaya banyak orang jangan terjebak dengan polanya, gitu. Saya kasih gambaran, Pak, Bu. Nih ya, saya kasih gambaran. Ada satu keluarga, suami, istri, anak. Ya, suaminya main judi terus. Main judi, mabok-mabokan, main judi, mabok-mabokan. Istrinya juga nggak mau kalah, ke diskotik tiap malam. Waduh, juga sama mabok-mabokan juga. Anaknya juga nggak mau kalah, sama main judi, mabok-mabokan, minum obat dan lain sebagainya. Wah, pokoknya jangankan ke gereja, ngomong Tuhan Yesus saja nggak pernah. Nggak pernah dia yang Tuhan Yesus, nggak pernah. Kerjanya cuma mabok, judi, itu aja. Terus-terusan mabok, judi, pokoknya itu aja kerjanya. Ingat Yesus, ingat gereja, nggak ingat. Tapi saya mau katakan begini, suatu malam, Pak. Ya kan, yang satu, yang kakek tiga-tiga lagi sibuk main handphone, yang satu mungkin nonton, kok lagi sibuk. Tiba-tiba mamanya denger, hihihihi, siapa tuh? Bapaknya juga gitu loh di kamar mandi. Duh, siapa yang jalan di atas? Kan nggak ada orang, cuma kita bertiga. Kok ada yang jalan ya? Duh. Anaknya lihat bayangan hitam, gede. Siapa tuh? Bayangan hitam. Akhirnya, mama juga denger suara gitu. Papa juga dengar ada yang jalan di atas. Aku juga, Pak, Ma, aku lihat bayangan hitam. Akhirnya mereka sepakat begini. Oke deh, kita doa yuk, kita doa. Dan yang tangannya, Tuhan tolong, Tuhan dijauhkan daripada kuasa gelap. Atau tolak usir dalam nama Yesus segala setan iblis. Wah, ditolak-tolakin nama Yesus. Amin. Langsung berkata begini, udah, besok kita gereja ya. Udah lama kita nggak gereja. Saya mau tanya. Kalau demikian, yang hihi tadi sama yang suka jalan di atas sama bayangan hitam, saya mau tanya, setan bukan? Setan bukan? Nggak bisa jawab. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira mungkin nggak setan buat orang Kristen jadi berdoa? Nggak mungkin, setan gagal. Tadinya sebelum dia dengar hihihi, main judi tiap malam. Tidur nggak pernah berdoa. Gara-gara hihihi tadi, jadi berdoa malam itu. Wah, kalau setan punya atasan, gimana-mana sama atasannya. Udah bener, dia nggak pernah berdoa. Kamu hihihi, dia berdoa langsung. Loh, betul nggak? Dimarahin, setannya gagal. Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya itu bukan setan. Kita udah salah kaprah kita. Salah kita memahami ini. Salah. Karena apa? Nggak mungkin setan membuat orang jadi bertobat. Kalau begitu, wah sama-sama kita berterima kasih sama setan karena buat kita bertobat. Tapi nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu terjadi. Tidak akan mungkin itu terjadi. Setan buat orang jadi berdoa. Setan buat orang jadi berkabar ke gereja besoknya. Tidak mungkin. Sehingga saya mau katakan, setannya yang bukan hihi tadi, bukan yang duduk di atas, bukan yang bayangin, itu bukan setan. Tapi yang setan justru ada tadinya, tuh jam 7 biasanya kita berdoa nih ya, tapi nanggung. Ya, ini 100 orang. Ya, nggak usah jam 9, adalah doanya besok aja. Ini setan, betul nggak? Ini setannya. Nonton drama Korea, episode 15. Ya, 3 menit lagi. Aduh, jam 2 lagi. Tunggu ya Tuhan, setengah jam lagi. Begitu mau kelar habis, bikin penasaran. Penasaran Tuhan, satu besok lagi ya. Akhirnya nggak doa. Saya mau kasih tahu, ini yang setan. Paham nggak Bapak Ibu? Yang membuat orang nggak mau gereja, yang membuat orang nggak mau doa, yang membuat orang lupa
akan baca firman Tuhan, ini setan justru. Kalau yang tadi hihihi tadi, lalu siapa tadi ya? Aduh Tuhan Yesus tolong. Bukan setan itu. Setan justru membuat orang Kristen jangan sebut nama Yesus sedikit pun, betul nggak? Kalau pada hihihi kita sebut nama Yesus, ya bukan setan dong. Kalau dia setan dimarahin sama bosnya, udah biarin aja, biar dia tidur. Bapak Ibu paham ini? Ya, jadi berubah ya cara berpikirnya. Karena gara-gara begitu banyak orang lewat tempat gelap udah mulai ketakutan. Ibu-ibu lah tempat gelap ketakutan. Betul nggak? Bahkan ada yang berani berkata, numpang-numpang anak babi mau lewat. Gitu, takut. Kan ngeri ya. Ya kita nggak boleh begitu Pak. Cara kerja setan tuh nggak begitu. Kita udah terkecoh selama ini. Justru yang membuat orang nggak gereja, membuat orang nggak berdoa, membuat orang nggak baca Alkitab, saya kasih tahu itu setan sebenarnya. Itu setan sebenarnya. Jangan terkecoh, udah kita stop ngomongin setan. Ya paham ya cara kerja setan begitu ya. Oke kita lanjut ya. 13. Nih lihat iblis, cara kerja Lucifer, iblis. Ini kan 16, tadi 12 ini tentang Lucifer nih. Ya jatuh, dipecahkan ke bumi. Nah, ini iblis cara kerja begini. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak, garis bawahi kata aku hendak ya. Aku hendak yang pertama. Aku hendak naik ke langit. Tentu saya mau kasih tahu, sekelas Lucifer untuk naik ke langit itu hal yang biasa. Karena ingat waktu kisahnya dengan Ayub, dia negosiasi dengan Allah, betul nggak? Artinya dengan ke langit, ke tahta Allah itu udah biasa. Makanya saya katakan dia bukan malaikat, dia bukan sosok yang biasa, percayalah. Nanti kita bahas tentang bagaimana mengalahkan Lucifer kalau waktu cukup. Aku hendak naik ke langit, rasanya biasa-biasa aja kan, cuma main ke langit, cuma naik ke langit, gak ngapa-ngapain. Aku hendak. Nah seringkali manusia kalau berkata begitu, Tuhan, ya kan gak masalah, Pak. Gak masalah Pak, kalau aku buat wishlist 2026, aku pengen punya rumah, punya mobil, kan wajar Pak. Sama Lucifer juga ke langit juga wajar. Tapi kehendak yang tidak dibiasakan untuk dibendung, maka kehendak itu bisa membinasakan kita. Tahu dari mana? Lihat. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit. Betul? Aku hendak ya kan? Yang kedua, aku hendak lagi. Aku hendak apa? Mendirikan. Tadi kan cuma naik. Kok jadi sekarang mendirikan tahta? Mau ngapain nih? Nah itu cara kerja iblis tuh. Lihat. Tadi cuma naik, main-main, paling muter-muter. Buat tahta nih. Mendirikan tahta untuk mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak apa? Duduk di atas bukit pertemuan. Tuh, ini ngapain? Kok nyaman jadi? Bukit pertemuan, hendak, betul ya? Udah 3 hendaknya, betul? Jauh di sebelah utara, ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. 4 kehendak, betul nggak? Nah saya mau kasih tau begini, kehendak yang tidak dibendung, yang dibiarkan liar, minta apa aja, minta segalanya, dan mengatasnamakan Tuhan lagi. Nah, kehendak bebas ini bisa membahayakan kita, bisa membinasakan kita. Tahu dari mana? Kehendak yang tidak dibendung lama-lama. Lucifer berkata begini, aku hendak menyamai. Yang tadinya cuma main ke awan, nggak ngapa-ngapain, betul kan? Mendirikan tahta, buat bukit pertemuan. Lama-lamanya dia berkata, karena nggak dibendung kehendak itu, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Tidak biasakan bendung kehendaknya, liar kehendaknya. Lalu manusia dibiasakan liar hari ini. Wah ngeri Pak, ngeri Pak. Ya nggak apa-apa Pak Michael. Saya udah sekian tahun pakai motor terus, gak apa-apa kan minta mobil, seketika gak apa-apa. Tapi saya sering kasih contoh ya. Bapak Ibu pernah gak lihat orang yang naik motor, waktu punya motor, gereja, gak pernah absen dia. Ya, gak pernah absen. Iya, tuh, gak pernah absen. Rajin ke gerejanya. Begitu punya mobil, anaknya bilang begini, Mama, kita ke gerejanya pakai mobil baru ya Mbak. Entah sore Arisa di rumah opung. Kok waktu motor gereja rajin,
jalan-jalan terus. Pak, keinginan yang tidak dibendung membahayakan, Pak, membinasakan. Tapi saya perlu garis bawah ini. Saya katakan ini bukan berarti orang Kristen berarti harus miskin, enggak, salah. Tapi saya mau sampaikan begini, kalau Tuhan kehendaki kita kaya, pasti kita kaya. Kalau Tuhan kehendaki kita punya mobil, pasti kita punya mobil. Ingat, Tuhan bekerja indah pada waktu. Nyanya besar apa kecil? Nyanya besar, berarti waktunya siapa? Loh, jangan paksa dengan waktu kita loh. Pahami ini Bapak Ibu. Kita buat wishlist. Punya rumah, punya mobil, punya jodoh, punya tabungan, pengen ke Eropa, jalan-jalan dan lain sebagainya. Kita buat banyak wishlist. Yang mengkhawatirkan apa? Yang membahayakan apa? Ujung-ujungnya begini, Tuhan, aku minta mobil. Kalau Tuhan gak kasih, aku gak mau gereja lagi. Ada ancaman lagi. Wow. Dan saya mau katakan berapa banyak orang ke gereja cuma gara-gara permintaan yang tadi kasih Tuhan. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena banyak dari kita manusia memaksa Tuhan bekerja dalam waktu kita. Padahal nggak boleh, dia bekerja indah pada waktu. Kan waktunya Tuhan. Kok kita paksa dengan waktu kita? Pokoknya 2006 mesti punya rumah. Loh, siapa yang menentukan ini? Kok kita lupa? Dia Tuhan, kita yang hamba. Berarti Tuhan ngatur hamba atau hamba ngatur Tuhan? Tuhan ngatur hamba. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan 2006 aku mau punya mobil, kalau nggak kasih aku nggak mau gereja lagi. Ini siapa yang ngatur? Kita atau Tuhan? Jadi kita yang ngatur Tuhan, betul nggak? Kita lupa kalau kita nih hamba, dia Tuhan. Pak, Bu pernah nggak sih yang punya bantu rumah tangga, asisten rumah tangga? Pernah lihat asisten rumah tangga begini? Ya, saya minta tolong makanya, boleh nggak masak Indominya? Ada begitu Pak? Nggak ada. Nggak akan ada terjadi itu. Ya bisa Pak, nggak ada. Pak Tony malam ini saya ada pegel-pegel Pak, boleh nggak ganti lepel Pak? Boleh, bisa begitu Pak. Loh, kok dengan Tuhan berani Pak? Kok dengan Tuhan berani? Tuhan kalau Tuhan nggak kasih, aku nggak mau doa lagi ya. Kok berani Pak? Wah, bersalah kaprah kita. Kenapa? Karena tidak biasa membendung keinginannya, biasa liar kehendaknya, dan mesti jadi mengatasnamakan iman lagi. Waduh, kacau kita. Udah terlanjur keliru nih kita nih. Betul, Pak Bu. Saya kasih beberapa orang karena saya mengajar ya. Saya diminta ngajar di ada sebuah gereja di Denpasar yang cukup besar di Mall Bali Galeria ya, di Mall Bali Galeria ada gereja besar di situ. Ya, jumlahnya bisa 1000-an orang. Saya diminta ngajar. Saya belajar Alkitab, saya ajar. Kita belajar Alkitab. Saya katakan begini, ada satu contoh. Saya bilang gini, Bapak Ibu, coba deh buka YouTube, ini linknya. Nah di situ saya kasih gambar buat mereka. Bapak Ibu pernah nggak? Nanti buka di YouTube cari ya, manusia nih, ya manusia nih. Saya lihat sekarang saya udah cukup besar ini. Iya betul, percayalah besar ini. Ya 104 ini, 104. Betul. Naik gampang, turun susah. Ya kan? Yang percaya katakan amin. Percayalah, manusia itu saya cukup besar sekali. Betul nih, cukup besar sekali. Tapi video itu menggambarkan begini. Dilihat manusia besar, ditarik jauh, sampai kelihatan bumi. Nah waktu saya udah cukup besar, tapi begitu kamera dimundurin lihat bumi, saya kelihatan nggak? Enggak, cuma setitik kecil banget. Nah dari bumi ditarik lagi, planet yang paling besar apa tuh? Saturnus sih. Apa sih ini planet yang paling besar? Jupiter. Paling besar ketemu Jupiter. Jupiter gede, bumi cuma kecil. Nah saya semana? Saya paling kecil nggak? Udah makin nggak kelihatan, betul kan? Begitu Jupiter ditarik langsung sampai ketemu matahari dengan 8 planet. Tadi 9 hilang 1 ya. 8 planet. Tambah nggak kelihatan nggak saya? Tambah nggak kelihatan. Ternyata Bapak Ibu di galaksi ini ada jutaan matahari. Satu matahari dengan 8 planet. Ada jutaan matahari. Berarti berapa planet ini? Jutaan lagi berapa luas? Sehingga pertanyaan kita ini jadi apa Pak? Jadi apa Pak?
Debu, mohon maaf nggak tepat debu. Saya katakan nih, debu di dalam debu. Betul nggak? Di dalam debu, kita debunya gitu. Udah nggak kelihatan. Nah sadari ini Pak, Bu. Kalau kita sadar keberadaan kita adalah debu di dalam debu yang nggak ada arti apa-apa. Lalu kok berani? Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih permintaan itu di 2026, ingat ya Tuhan, 2026 aku mulai nggak gereja lagi. Kalau Tuhan nggak kasih apa yang aku minta, aku nggak mau doa lagi. Kalau Tuhan nggak kasih aku minta, aku nggak mau baca Alkitab lagi. Kok berani Pak? Bu? Saya mau kasih tau begini, kalau Bapak Ibu masih berani begini, saya mau katakan begini, debu dada, debu sadar gitu. Amin. Bilang kanan kiri, debu sadar gitu. Kok berani paksa Tuhan melakukan kehendak kita? Kok ngaco? Kok ngawur? Pak, nggak boleh begitu lagi Pak. Ini mumpung masih lewat Januari Pak, bendung keinginannya Pak, jangan Februari Pak. Januari stop Pak, bendung. Lalu gimana? Pak, Bu, bisa nggak sih Bu? Dengan banyaknya list permintaan kita di tahun 2025 untuk tahun 2026, bisa nggak kita coret semua? Kita cuma satu permintaan, Tuhan ajar aku hidup dalam kehendak-Mu. Bisa nggak? Yang tadinya wish list, my wish list, kita ganti God list. Bisa nggak? Boleh nggak? Harusnya boleh. Karena nggak ada ruginya hidup dalam kehendak Allah. Amin? Nggak ada ruginya Pak. Saya katakan ini bukan berarti saya penganut slang. Bukan. Anak pang, tahu anak pang tahu? Iya, Vespanya semakin banyak, semakin banyak sampahnya, semakin cool, semakin keren. Saya nggak begitu Pak. Artinya Pak, orang Kristen nggak harus miskin. Tapi belajar orang Kristen hidup dalam kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki kita kaya, pasti kita kaya Pak. Percayalah ini Pak. Kalau Tuhan kehendaki kita punya rumah, pasti kita punya rumah. Jangan paksa-paksa Tuhan apalagi dengan ancam-ancam Tuhan. Jangan. Stop ancam Tuhan. Stop. Ayo 2026 ini bertobat sungguh-sungguh Pak. Hapus dengan banyaknya permintaan, hapus semua. Cuma aku punya satu permintaan Tuhan. Ajar aku hidup dalam kehendak. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan, kita akan lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13, 14, 15. Dah ayat terakhir. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini dan besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang setelah mendapat untung. 14. Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu apa? Pak, hidup kita singkat Pak. Singkat. Jangan maksa-maksa Tuhan lagi, stop. Nah, terus gimana? Ayat 15. Jawabannya. Sebenarnya, baca sama. 2, 3. Sebenarnya amin. Kita udah terbiasa, Tuhan aku mau ke sana, aku mau berusaha dapat untung. Aku mau kerja sini, aku mau kerja situ, cari untung Tuhan. Dan lain sebagainya, banyak keinginan-keinginan yang kita sudah list di tahun 2025. Kita list. Tapi Alkitab katakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, apa itu? Jika tuh. Pak, ayo kita diajar hidup dalam kehendak Allah. Jangan liar kehendak kita. Jangan nggak bisa terbendung kehendak kita. Dibatasi Bu, dibendung Bu, Pak. Kalau Tuhan kehendaki, amin. Makanya orang-orang yang hidup banyak keinginan, saya tahu rahasianya kenapa. Kecilnya kebanyakan nonton Doraemon.
Kenapa? Aku ingin begini, aku ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Ini banyak nonton Doraemon, makanya keinginannya banyak. Betul nggak? Tapi kita sebagai pengikut Kristus, saya mau katakan stop, bendung keinginan. Tuhan, aku mau punya mobil, tapi Tuhan mau nggak aku punya mobil? Belum, nggak apa-apa Tuhan. Cukup dengan motor. Makanya firman Tuhan berkata begini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau hari punya motor, cukup dengan motor itu. Nggak usah paksa Tuhan kasih mobil. Yang buat susah kita sendiri, betul nggak? Kan kalau tidak marah-marah saya, nggak mau. Saya mau ingatkan lagi pada jemaat Tuhan, amin. Ayo, paksa diri Pak. Memang nggak mudah, tapi belajar bendung Pak. Aku mau gini sih Tuhan, tapi Tuhan mau nggak aku begini. Aku mau itu sih Tuhan, tapi Tuhan mau nggak aku begitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa, belum nggak apa-apa Tuhan. Berarti nggak bisa bilang begitu. Kita belajar di dalam kehendak Tuhan setiap hari, amin. Dari hari ke hari belajar ikut dalam kehendak Tuhan. Kami mau itu, amin. Jadi bertobat. Masih Januari, masih aman. Jangan sampai dari 2026 terakhir lagi Desember. Ya keinginanku belum tercapai semua. Minta lagi 2027. Capek, capek. Percayalah capek. Saya hidup tidak pernah minta. Dalam doa saya sampai detik ini saya tidak pernah minta apapun dari Tuhan. Ini istri saya, saksi hidup saya. Dia pernah waktu awal-awal menikah, dia tanya, kok doa lu gak pernah minta sih? Gak mau, apa minta? Ngapain minta? Mungkin dia bilang, wah gue salah nikah sama orang gitu pasti. Tapi ngapain minta? Pak Bu, saya mau kasih tahu apa yang Tuhan kasih pada saya hari ini. Bukan karena saya minta, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Pak, bagaimana mungkin Pak ada tambak udang 13 hektar loh Pak? Di negara 13 hektar Pak. Yang 16 hektar sekarang saya bangun itu 7 hektar. 13 hektar Pak, tambak udang lagi panen sekarang. Tahu dari gimana caranya Pak Bu? Saya gak punya kepikiran Pak. Gak pernah saya minta Tuhan kasih ya nanti tambak udang, Tuhan kasih ya punya mobil, Tuhan kasih ya, gak mau, saya gak mau. Tuhan tahu, Tuhan jadi saksi saya gak mau. Tuhan, aku gak minta apa-apa, gak mau minta apa-apa saya sama Tuhan. Sampai detik ini, tanya sih kalau saya doa, saya gak pernah minta Tuhan tolong, enggak. Bahkan istri saya minta, saya kadang-kadang marah. Gak usah minta lah, ngapain sih gitu. Emang gak boleh minta sama Tuhan? Bukan gak boleh, gak usah. Kenapa? Kita paksa diri kita hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Waktunya punya, Tuhan gak mungkin tahan, pasti kita punya. Betul gak? Saya tuh punya kesaksian. Ini anak kedua sebenarnya. Anak pertama keguguran istri saya. Keguguran. Anak kedua muncul. Anak ketiga keguguran lagi. Nah sudah nangis. Kenapa sih Tuhan ambil adanya Jonah? Enggak. Tuhan gak ambil. Kan Tuhan sayang saja. Anak ketiga. Anak keempat keguguran lagi. Nangis lagi nih. Wah tambah kejam nangisnya. Saya pada akhirnya, yuk kita ke dokter yuk. Saya ketiga rumah sakit Bapak Ibu. Ketiga rumah sakit. Datang. Tiga-tiga jawabannya sama. Mohon maaf Pak, istri Bapak sudah nggak bisa punya anak. Sel telurnya rusak. Sel telurnya cacat. Jadi kalau dipaksakan punya anak, nanti anaknya cacat. Tapi orang udah nggak bisa rasanya. Udah nggak bisa. Sel telurnya rusak. Udah. Nggak ada, udah. Saya bilang sama istri saya, udah lagian nggak apa-apa. Kan saya nggak pernah minta punya anak. Nggak apa-apa, punya anak puji Tuhan, nggak punya anak nggak apa-apa kok. Saya nggak mau ribut orangnya. Kok Tuhan kasih, Tuhan kasih. Yaudah ya, berarti udah ya, nggak apa-apa. Anak satu puji Tuhan. Kalau nggak ada anak pun saya bilang saya puji Tuhan kepada. Iya, anak satu puji Tuhan. Tiba-tiba 12 tahun berjarak. Ini dari sini 12 tahun jarak ini, kejauhan ini. 12 tahun. Tiba-tiba istri saya sakit, mungkin nangis. Saya bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit bilang begini, dokter bilang cek gini. Oh Pak, ini hamil ya? Enggak hamil. Udah nggak bisa hamil nih. Kata saya udah nggak bisa hamil lagi. Dokter percaya lagi. Oh iya, berarti asam lambung katanya. Dikasih obat asam lambung. Di rumah sakit udah
Hari ketiga sampai hari kelima, kok nggak sembuh-sembuh? Sampai dokter bingung, ya asam lambung kok obatnya diganti-ganti obat nggak sembuh-sembuh. Istri saya sakit terus perutnya, gitu. Akhirnya mertua saya datang, coba tes pack deh, coba tes pack deh. Bapak Ibu tahu, di tes pack garis 2, jadi 12 tahun, garis 2. Saya udah nggak pernah minta, saya punya anak, istri saya aja minta biar sepasang. Saya sih nggak cukup satu, puji Tuhan. Tiba-tiba muncul 12 tahun, nggak diminta. Tapi itu pun saya bilang sama saya, udah nggak usah senang-senang, biasa aja. Nanti udah terlanjur sakit hati nanti. Karena udah gitu, udah 3 bulan, kita rawat-rawat ke rumah sakit, cari dokter terbaik, bahkan profesor kita panggil, kita datengin, guguran juga. Udah dah, bersyukur. Udah, bilang anak saya begini, sayang, ini Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan mau ambil lagi, kamu jangan nangis ya. Udah saya siapin. Aku nangis lagi yang ketiga nih. Gitu. Ya udah. Istri saya juga udah biasa aja, nggak usah jaga-jaga udah. Istri saya main tenis dia. Main tenis baru. Baru sebentar capek. Ya udah, wajar aja hajar main tenis. Pokoknya udah main kelar. Bapak Ibu tahu? Nggak sadar bulan ke-9. Gitu 9 bulan 10 hari akhir dia dengan sehat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kesimpulan terakhir begini, kita mencoba mengatur Tuhan, tapi ingat kita bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang atur kita, saya mau ingatkan, Tuhan tidak mungkin bisa salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Saya akan berdoa firman Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kebenaran-Mu telah tersampaikan bagi setiap kami. Bapa, dengan kesungguhan hati kami datang kepadamu Tuhan. Jikalau kami Tuhan, masih banyak keinginan kami yang tidak terbendung, masih banyak kehendak kami yang tidak bisa kami bendung. Tuhan, ajar kami hidup dalam kehendak-Mu. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, biar itu yang jadi buat kami semua. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan hidup dalam kehendak-Mu. Firman-Mu telah tersampaikan. Roh Kudus yang menyempurnakan kebenaran ini menjadi sempurna dan utuh bagi setiap kami. Dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah berlanjut kami pertaruhkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa syukur kepadamu. Setiap kita cinta Tuhan kita mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati. Haleluya. Saya percaya semua diberkati luar biasa sore hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan yang berdoa sama Krista. Berdoa sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami banyak menerima berkat firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Michael. Oh Tuhan, mengajar kepada kami supaya hidup ini hanya menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kami manusia Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami masih mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi firman-Mu sudah mengajar buat kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi di dalam melayani kerjaan-Mu Tuhan. Engkau akan tambah-tambahkan hikmat-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Tuhan memberkati. Tiba saatnya anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Mari Bapa, Engkau senantiasa memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang mereka usahakan, kami yakin Engkau akan membuat berhasil. Semua dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya membacakan pengumuman. Hari Rabu ibadah famili Arka di tempat ini pukul 7:30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung, mari kita sama-sama mengambil waktu untuk bersama-sama berfellowship di tempat ini, biar nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi di tempat ini. Demikian juga
hari Sabtu ibadah doa pukul 6:30. Tuhan senantiasa menyertai kami semua untuk hadir bersama-sama untuk berdoa di tempat ini, dan dilanjutkan dengan latihan musik untuk hari Minggu. Hari Minggu ibadah raya jam 6 di tempat ini, dilanjutkan 6:30 untuk anak sekolah minggu. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, umat yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Biarlah firman Tuhan bukan hanya kita dengar Bapak Ibu Saudaraku, tapi bisa kita simpan dalam hati kita, mengubahkan pribadi kita jadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Pelayanannya Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Sama dan semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan
sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, sesembahan pujian kami pada saat malam hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan ketika firman juga disampaikan, kami boleh disenangkan oleh segala berkat yang sudah disampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Michael. Tuhan, kami berdoa buat beliau Bapa, Engkau berikan satu kekuatan dalam segala hal. Engkau sertai dalam setiap aktivitas. Engkau berkati dalam setiap apa yang dikerjakan. Teristimewa di dalam pelayanan untuk menyenangkan hati-Mu, dalam pelayanan untuk melayani para jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua segala aktivitas beliau di tangan Tuhan Yesus. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Dan senantiasa kami serahkan di tangan Tuhan Yesus segala program-program yang ada di dalam negara kami ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, dan semua pejabat-pejabat tertinggi, Bapak Kapolri, Panglima TNI. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu juga untuk bangsa kami yang tercintai. Itulah sebabnya Tuhan, kami berserah atas semua para pemimpin-pemimpin kami di tangan Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami serahkan para pemimpin kami di kota kami, Kabupaten Jemberana. Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati, serta para pejabat pemerintah kota Kabupaten Jemberana. Dari yang tinggi sampai yang terendah sekalipun, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kau berkati keamanannya, Kau berkati perekonomiannya. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati tokomu, diberkati usaha jasa, diberkati pula usaha kuliner, diberkati usaha pabrik roti, diberkati pula budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, kau tetap menjadi kepala bukan ekor. Kau tetap naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus yang sudah diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu.